Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ekotalk podcastnya FEB Unhas. Saya perkenalkan, saya Adelia Duyanti, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018. Hari ini saya akan berbincang sedikit pada podcast hari ini bersama narasumber kita. Tentunya beliau merupakan salah satu dosen yang sudah dikenali nih oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMACWM. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Adel bagaimana? Sehat juga? Sehat juga Pak. Iya, alhamdulillah baik. Nah, mungkin untuk mengenal lebih dalam nih Pak, untuk lebih jauhnya, mungkin Bapak boleh cerita sedikit persoalan terkait background dan perjalanan karir Bapak sampai saat ini telah menjabat sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Oke, baik. Jadi perjalanan hidup saya seperti air yang mengalir begitu. Saya juga bukan cita-cita saya jadi dosen. Cita-cita saya itu jadi tentara. Karena memang dari SD itu saya suka ikut di gerakan pramuka. Dan memang saya sudah 2 kali mengikuti tes Akabri dan sudah sampai di Magelang. Ya, tapi ya mungkin bukan nasib. Akhirnya saya dari IPA sebenarnya. Cita-cita saya itu walaupun saya dari keluarga yang dokter, tapi saya tidak pernah tertarik untuk jadi dokter gitu. Saya mau ke arsitek gitu ya. Tetapi ya gitulah. Dalam perjalanannya saya malah tidak diterima di Fakultas Teknik. Bukan rezeki Pak. Iya, bukan rezeki. Saya malah diterima di Fakultas Ekonomi. Ya sudahlah. Setelah tahun kedua gagal di Akabri, tahun pertama saya nolak, tidak mau masuk ke UNAS karena memang masih punya cita-cita untuk ikut lagi tahun depannya kan, menjadi tentara gitu. Nah, setelah 2 tahun itu gagal, untungnya sebelum berangkat saya masih sempat ikut tes. Dan ketika pulang yang gagal kedua kali itu masih ada kesempatan untuk mendaftar. Ya sudahlah, akhirnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Dan pada waktu itu memang di antara 3 jurusan saya tidak pernah melihat jurusan lain. Saya tidak tahu, saya cinta banget dari awal ini dengan ilmu ekonomi. Tertuju saja ke satu. Iya, ke satu jurusan. Saya tertarik, ya sudahlah. Singkat cerita, akhirnya jadi dosen. Ya, kira-kira begitu. Hanya memang kita kan masing-masing punya jalan sendiri gitu. Saya menganggap relatif terlambat untuk studi lanjut, sehingga jarak antara S1 S2 saya itu kan lebih 10 tahun gitu. Teman-teman sudah pada sekolah, saya masih enak di Makassar, tapi itu tadi tidak ada kata terlambat. Akhirnya saya bisa lanjut magister di luar, kembali ke Unhas, ya bisa menyelesaikan S3 gitu. Dan ya sekarang beginilah. Siapa yang tahu ya Pak, ya. Yang awalnya cita-citanya tentara, ujung-ujungnya jadi dosen, dan sampai saat ini telah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan. Nah, berdasarkan background Bapak nih Pak, ya kan Bapak pernah mendirikan IKA Alumni, pernah juga menjabat sebagai Ketua Himpunan, Ketua Senar, yang itu bisa dikatakan sebagai aktivis Pak. Iya. Apakah ada tantangan sendiri bagi Bapak yang justru menjabat sebagai Wakil Dekan 3? Iya, saya tidak pernah berangan-angan akhirnya diamanahkan menjadi Wakil Dekan bidang kemahasiswaan ya, tidak pernah gitu. Jadi mengalir saja. Setelah selesai S3, saya diminta untuk menjadi Ketua Program Studi Pasca Sarjana S2. Tapi sebelumnya juga saya sekretaris jurusan gitu ya. Kemudian belum selesai periode di KPS Magister Ekonomi Sumber Daya, kemudian diminta lagi untuk menjadi KPS di Doktor Ilmu Ekonomi. Nah, itu kan biasanya satu periode program ketua program studi itu kan 4 tahun gitu.
Jadi di S2 itu ekonomi sumber dayanya 2 tahun. Kemudian di doktor ilmu ekonomi juga begitu, baru mau masuk tahun ketiga. Kemudian diminta oleh Bapak Dekan untuk membantu beliau di bidang 3, di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan. Saya tidak tahu apa alasan Pak Dekan meminta saya untuk membantu beliau di bidang itu. Nah, bidang 3 ini sebenarnya bukan hal yang asing buat saya, karena walaupun saya belum menjabat di posisi itu, tetapi saya cukup aktif ya, karena di kemahasiswaan dulu pernah menjadi ketua himpunan ya, pernah menjadi ketua senat. Sebelum itu juga di SMP, SMA itu saya ketua OSIS gitu. SMP 6 saya ketua OSIS, SMA 1 saya ketua OSIS. Kemudian di S1 tadi itu ketua himpunan, ketua senat. Ya, ada leadership ya yang saya tidak tahu juga dari mana. Tetapi menurut saya itu banyak saya dapat dari kepemimpinan itu dari Gerakan Pramuka. Karena saya memang pramuka dari dulu sampai sekarang. Saya masih pembina pramuka di Unhas, dan juga saya pengurus Provinsi Sulawesi Selatan yang disebut sebagai andalan itu. Jadi saya pramuka banget ini sebenarnya. Karena jenjang dari bawah, dari SD itu siaga ya, sampai pembina itu juga saya lalui. Nah, jadi ketika masuk bidang ini saya tidak asing, memang sudah bergelut di situ. Di himpunan mahasiswa saya inisiatif sebagai inisiator untuk membentuk himpunan mahasiswa waktu S2, kemudian S3 juga begitu. Saya membentuk himpunan mahasiswa doktor ilmu ekonomi. Kemudian di tingkat alumni juga begitu. IKA alumni Magister Ekonomi Sumber Daya dan IKA alumni doktor ilmu ekonomi. Jadi tidak masuk ke jabatan bidang 3 sebenarnya saya suka. Ya. Saya suka berada pada posisi-posisi itu. Kemudian juga sekarang ketambahan 1, itu yang disebut sebagai kemitraan. Kan kalau dulu hanya kemahasiswaan dan alumni, sekarang tambah lagi 1, kemitraan. Dan mungkin Pak Dekan melihat hubungan saya selama ini dengan beberapa instansi, terutama yang berkaitan dengan minat saya itu kan di moneter dan perbankan. Memang selama ini kalau kita berkomunikasi atau berhubungan dengan lembaga keuangan, Bank Indonesia atau OJK, itu memang biasanya itu saya yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Tetapi memang posisinya lain sekarang. Kalau dulu saya berada pada posisi mahasiswa, sekarang kan saya berada pada posisi pembina, kan bukan lagi. Jadi saya sudah kumpul adik-adik mahasiswa ini sejak awal, itu 3 minggu yang lalu. Saya sampaikan bahwa jangan lihat WD3 itu sebagai musuh, bukan gitu ya. Tapi memang posisi kita berbeda sekarang. Nah, marilah kita saling bekerja sama gitu ya, saling kita berkolaborasi. Kan tujuannya juga sama. Mahasiswa belajar dengan baik, kemudian tidak ada persoalan selama kuliah, kemudian waktu kuliah juga berprestasi, kemudian selesai pasar kerja ada. Nah, itulah bidang saya. Jadi saya bilang ya silakan berprestasi, silakan berbuat apa saja. Itu yang akan saya dorong untuk mengharumkan nama fakultas gitu. Karena kalau nama fakultas baik kan akhirnya kita juga yang merasakan itu. Ya. Mungkin dari sini, dari yang telah Bapak respon dari pertanyaan saya, Pak, ya Bapak telah memiliki banyak pengalaman mau itu leadership dari SD yang sampai keterusan nih Pak, sampai saat ini menjadi WD3 dan sebagai pembina. Selanjutnya Pak, sebagai WD3 itu di bidang kemahasiswaan apa saja tugasnya Pak? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi kalau kita lihat tentu yang pertama adalah bagaimana
membantu aktivitas mahasiswa, terutama dalam berorganisasi. Kan kita tahu untuk tingkat fakultas itu kan ada memang lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas ya. Apakah itu dia memakai istilah BM ya, ataukah dia memakai istilah senat, itu sama saja. Jadi salah satu tugas kami adalah bagaimana roda organisasi ini bisa berjalan. Karena satu periode itu kan hanya 1 tahun gitu. Jadi kalau 1 tahun ini tidak dimanfaatkan dengan baik, itu bisa malah tidak ada kegiatan yang berarti yang bisa dibikin itu dari sisi leadership gitu. Kemudian ada organisasi di bawah lembaga kemahasiswaan itu berada pada tingkat jurusan, pada tingkat departemen ya, Ormaju, organisasi jurusan. Nah, kemudian itu ada lagi di bagian bakat dan minat, itulah berada pada UKM, itu internal. Tetapi ada juga eksternal. Eksternal itu adalah organisasi yang sudah eksis di luar, tetapi dia menjadi cabang di Fakultas Ekonomi atau dia menjadi komisariat di Fakultas Ekonomi. Itu katakan ada HMI, ada GMKI, ada segala macam. Nah, itu semua dimanapun adik-adik berada, itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan tentu saja saya punya tugas adalah memberi ruang semua ini untuk ya beraktivitas ya. Nah, strategi yang saya lakukan berkaitan dengan pertanyaan tadi Adel ini adalah memang kalau kita lihat posisi mahasiswa S1 utamanya ya, yang selesai dalam 4 tahun, maka saya sudah mengatur ini bahwa tahun pertama itu kan memang masih masa adaptif ya, mahasiswa baru ya, masih merubah gaya hidup, merubah cara belajar, merubah cara bergaul dari SMA masuk ke mahasiswa. Nah, ini yang kita fokuskan untuk yang tahun pertama. Nah, tahun kedua, ketiga ini yang saya mau paksa untuk berprestasi. Lantas bagaimana Pak langkahnya? Nah, iya betul ya. Nah, ini dua yang nanti akan kita kejar untuk dia berprestasi. Nah, yang keempat ini yang terakhir, harus dia tinggalkan ini yang lain. Fokus untuk persiapan masuk ke dunia kerja. Ini juga pasti kita dorong. Misalnya kita kasih pelatihan bagaimana membuat surat lamaran. Jangan hanya surat cinta yang dia tahu buat, itu kan juga surat lamaran itu harus ya. Kemudian bagaimana menghadapi wawancara. Nah, ini harus kita bekali juga adik-adik kita yang baru masuk. Termasuk sebenarnya bagaimana mencarikan jaringan, gitu ya. Alumni kita banyak, nah, nanti di connect, kaitkan dengan kemitraan tadi. Nah, iya relasi, karena kemitraan itu alumni Fakultas Ekonomi itu di mana-mana ada. Nah, saya kira kalau kita jalan-jalan di bank yang ada di Makassar ini, saya yakin 75% itu alumni ekonomi. Nah, ini tinggal bagaimana kita bagaimana kita tarik mereka untuk walaupun sudah lama dia meninggalkan kampus, tapi masih punya rasa memiliki gitu. Nah, ini kan tinggal kita connect nanti bagaimana. Dan saya yakin juga alumni selama, terutama ya kalau kita bicara pendanaan, selama kita bisa yakinkan bahwa dana yang kita cari itu kita kelola dengan baik ya, transparan dan benar-benar adalah untuk membantu mahasiswa, misalnya gitu ya. Harus ikut lomba kemana, itu kan perlu biaya atau kita perbaiki sarana prasarana, saya kira dia mau membantu. Nah, inilah yang barangkali kita harus kejar dengan baik. Kita sama-sama rasa memiliki dulu fakultas, dan saya kira dengan kondisi fakultas kita kan sudah dari sisi infrastruktur sudah bagus gitu ya. Nah, tinggal sekarang mahasiswanya bagaimana berprestasi, karena memang ada program pemerintah ini, seperti tadi pagi saya bikin workshop itu kreativitas mahasiswa itu selalu dipertandingkan, dan kalau dipertandingkan itu kan kalau kita juara itu pasti akan mempengaruhi peringkat fakultas dan juga peringkat universitas. Kemudian wanita, kenapa saya ingat wanita ini, mahasiswa wirausaha. Nah, itu juga begitu. Nah, ini yang semua harus kita dorong. Saya selalu
1-2 hari terakhir ini setiap mahasiswa saya ketemu, saya tantang malah. Kau senang apa? Kau suka apa? Kau berminat di mana? Sampaikan ke saya, keahlianmu apa? Kemudian apa kekuranganmu? Mari kita kita cari ahlinya, apakah sesama mahasiswa? Karena memang data terus terang kita tidak punya data yang lengkap ya. Masing-masing mahasiswa ini sebenarnya keahliannya apa? Kalau perlu ya kita hire tenaga-tenaga expert dari luar untuk kita membantu. Apalagi kan zaman berbeda, sekarang kita sudah masuk zaman teknologi. Ya, jadi kalau cara berpikir ini mahasiswa masih seperti dulu, percayalah pasti ditinggalkan, pasti ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang tugas saya, mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan baik. Tetapi saya tidak mau juga mahasiswa ekonomi itu tidak kritis. Kritis harus gitu ya. Kalau perlu tidak baik kalau saya bilang demo kok, nanti saya di belakang, tidak bisa juga seperti itu. Tapi itu saya bilang tadi, zaman berbeda gitu ya. Nah, sehingga harus kritis, tetapi kritis yang yang saya minta adalah karena kita di dunia akademik, maka tentu apa yang akan kita bahas, apa yang kita bicarakan harus berdasar akademik. Kalau kita berdasar akademik, di ekonomi itu harus berbasis data. Nah, jadi Bapak ini telah membuka wadah yang sangat besar Pak agar mahasiswa secara terbuka bisa bicara langsung oleh Bapak terkait kebutuhan, kekurangan, terkait karena begini, kalau saya tidak membuka komunikasi, dan saya yakin mahasiswa tidak datang gitu. Karena walaupun bagaimana saya dosennya, hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu kan masih kental dan masih susah gitu, masih ada tembok gitu. Nah, ini yang saya coba runtuhkan gitu ya. Kemudian mari kita datang. Karena ada memang selain yang saya maksud tadi, kita bicara tentang lembaga kemahasiswaan yang terkait dengan leadership, kemudian bakat, minat. Jangan lupa bagaimana dengan kesejahteraan mahasiswa. Itu juga kadang kita tidak perhatikan gitu. Ya, kadang-kadang UKT dia tidak bisa bayar. Jadi bagaimana caranya Bapak membangun koneksi antara mahasiswa dengan Bapak sendiri dengan kasus seperti itu? Iya, saya kira belum lepas dari ingatan kita. Beberapa saat lalu itu ada kan temanmu bunuh diri karena putus cinta. Itu kan luar biasa menurut saya. Nah, mestinya kan ada lembaga konseling. Sama waktu SMA kan ada guru BP ya. Guru BK ya. Saya dulu BP namanya. Oh, BK namanya. Nah, ini kan mesti ada. Dan itulah. Jadi urusan kuliah silakan, itu urusannya bidang 1. Nah, saya yang di kemahasiswaan membackup gitu ya. Karena tidak bisa orang kuliah kalau tidak tenang, tidak sejahtera, tidak nyaman mentalnya, leadershipnya, yang soft skill itu urusan saya. Gitu ya, bagaimana meningkatkan membuat training-training yang bisa membantu. Karena kurikulum mata kuliah saya tidak bilang tidak menjamin ya, tapi kan itu juga harus didukung dengan soft skill gitu ya. Bagaimana public speaking, kayak Adel ini kan luar biasa gitu ya. Nah, itu kan kita juga harus latih gitu ya. Penampilannya seperti apa, jangan seperti saya selalu bilang orang kampung. Nah, kan harus rubah mindset, harus kita rubah. Tuh, bayangkan kalau harus kerja di bank misalnya kan. Kalau kerja di bank dong ya harus penampilan. Nah, itu yang kita persiapkan sehingga mahasiswa saya ya tentu tidak kaget dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu urusan bidang 3 itu ya. Urusan bidang 3 membuat mahasiswanya yang laki-laki ganteng dan yang perempuan harus cantik. Nah, itu urusan bidang 3 itu. Kemudian Pak, selama 1 periode Bapak menjabat sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, apa saja inovasi yang Bapak canangkan dalam memajukan FEB Unhas dalam posisi Bapak saat ini? Ya, pertanyaanmu itu sama dengan pertanyaan waktu saya calon. Kan ini kita calon kan itu lewat asesmen, kemudian kita buat program kerja, kemudian kita presentasi di hadapan rektor gitu.
jadi WD3 itu tidak ditunjuk, tidak ujuk-ujuk jadi. Banyak langkahnya. Iyalah, ya kan, sehingga pimpinan baik di tingkat fakultas maupun universitas juga tahu apa yang kita bikin ya. Cita-cita saya memang tinggi. Zamannya berubah. Saya mau ada aplikasi yang kita bisa di mana saja kita bisa cek, semua ada di situ. Kan zamannya sekarang nggak perlu lagi kita ketemu. Iya, seperti yang saya maksud tadi, di situ ada konseling, di situ ada kesejahteraan, gitu ya. Tetapi kita tidak bisnis ya, kesejahteraan gitu. Kemudian bakat minat, kalau kita mau cari mahasiswa kita ada pertandingan misalnya di mana, kita klik satu kali kita bisa tahu, oh ada mahasiswa saya jago main apa gitu, prestasinya apa, tinggal jadi, selesai. Dan semua harus itu sebenarnya cita-cita saya untuk sesuai zamannya ya. Karena kalau kita lihat memang lapangan kerja untuk tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan itu sangat berbeda. Nah, bukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang mainstream ya. Kita tahu begitu banyak orang yang harus diganti dengan robot, diganti dengan artificial intelligence, diganti dengan segala macam, itu kan zamannya begitu. Jadi kalau kita tidak siap untuk masuk di situ, jangan hanya kita sibuk dengan ribut, protes kiri kanan gitu, mengeluh, tapi kita tidak buat apa-apa. Dan ya tentu saya merasa berdosa kalau mahasiswa saya yang sudah selesai malah susah nyari kerja. Mestinya selesai orang yang datang pinang kalian itu. Iya, karena mereka yakin tahu bahwa kalau alumni Fakultas Ekonomi itu memang yang siap kerja. Nah, siap kerja itu yang soft skill itu tugas saya. Ya, yang kemampuan bahasa Inggris, ya, kemampuan IT, ya, kemampuan di bidang apa saja yang di luar kurikulum itu tugas saya untuk membantu mahasiswa untuk mempersiapkan itu, termasuk tadi public speaking. Sekarang kan orang untuk presentasi tidak ada lagi orang pakai PPT, PowerPoint, orang sudah pakai dijelaskan atau mungkin pakai video, tidak ada lagi. Jadi kalau kita tidak mau berubah dengan kondisi yang ada sekarang, ya selamat jalan, pasti tertinggal. Ya. Kemudian Pak, di saat pandemi seperti ini kan mahasiswa tuh sulit untuk menyalurkan soft skillnya. Misalnya kita hanya bertemu secara daring, kita hanya bertemu dari laptop ke laptop. Jadi public speaking antara mahasiswa untuk bertanya di kelas itu kan terhalang Pak ya. Jadi bagaimana menurut Bapak terkait untuk mengatasi hal tersebut? Iya, jadi memang kita rasakan ini kan extraordinary ya, sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Akhirnya juga kita harus menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Tapi tidak ada jalan lain, harus kita jalani. Jangan sampai gara-gara pandemi ini kita semangat kita berkurang. Ini kan sebenarnya sudah mulai masuk ini kuliah luring untuk minggu depan, tetapi kan mulai lagi pandeminya COVID-nya ini mulai naik, jadi mulai lagi ya berkurang. Nah, setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Jadi setiap ada masalah. Jadi kalau kita dari pertanyaannya Adel tadi itu, kalau kita mengatakan bahwa kelihatan kayak ancaman dengan adanya pandemi ini, nah sekarang bagaimana kita rubah ancaman itu menjadi peluang, dan pasti ada. Dan yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan. Jangan karena kondisi seperti itu akhirnya memanfaatkan kondisi itu. Jadi misalnya sudahlah, sekarang kan dengan membuat trik-trik sendiri kan kalau kita sangat tergantung jaringan. Jadi kalau jaringan jelek kan bisa saja sebenarnya dia dengar, kemudian ditanya oleh dosennya, hanya karena tidak bisa jawab tiba-tiba terlempar, oh maaf Pak saya terlempar, padahal dia live sendiri dari Zoom. Jadi yang kita harap sekarang selalu saya dorong adalah bagaimana merubah dulu mindset gitu. Harus dari dalam sendiri. Makanya itu
kita mulai kan di mahasiswa baru masuk itu kan ada program balance ya, ada program balance. Nah di situ yang sebenarnya diajar ini yang kadang-kadang saya melihatnya bahwa kalau selesai penatarannya, trainingnya itu balance, selesai juga. Padahal itu kan mestinya diikutin gitu ya. Iya, makanya ada senior yang mendampingi. Di situlah mestinya diikuti perkembangannya. Nah, dari situ memang merubah. Jadi saya lebih fokus dulu ke mahasiswa baru karena yang sudah tua-tua ini sudah banyak gangguan itu ya dalam tanda petik ya. Bukan berarti saya tidak sentuh, tidak, tetapi lebih mudah dulu kita atur yang baru. Selalu saya ingatkan bahwa setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya. Nah, jangan menyanyiakan kesempatan itu karena 5 tahun, 10 tahun kemudian ketika kita ketemu, teman-teman mau ketemu, nah, apalagi yang sudah mama-mama semua bawa anak, sibuk anaknya lari-lari kiri kanan, apa yang kau cerita? Ya, pasti kenangan-kenangan yang bagus, nah, prestasi-prestasi yang bagus. Nah, itu yang kita tanamkan. Selalu saya malah menantang, silakan berprestasi, jangan pernah pikir dulu biaya dan jangan dulu pernah pikir juara. Bagi saya proses, jalani dulu itu proses. Di ujung kan itu garis tangan nih. Nah, di ujung itu kan ya dalam kadang-kadang kita bilang ya untung-untungan atau apa. Proses dulu jalanin. Ini belum apa-apa sudah bilang, wah nanti kita ini susah dilawan Pak. Iya, itu dia. Nah, satu contoh saja yang sedikit menggelitik buat saya adalah ada program itu mahasiswa wirausaha. Ilmu itu kan di kita, di ekonomi itu kan manajemen. Iya, tapi apa yang terjadi? Proposal yang masuk sampai yang menang dan didanai, tidak ada dari ekonomi. Kenapa bisa? Itu jangan tanya saya malah mau tanya. Saya tidak tahu siapa yang kita tanya. Kenapa bisa? Padahal itu ranah kita kan, aneh. Malah yang ya tidak apa-apa saya sebut ya, malah teknik dan kedokteran yang yang mendapatkan yang menang dan mendapatkan bantuan dana. Nah ini barangkali kita koreksi sendiri apa yang salah. Apakah mungkin infonya tidak sampai atau memang ada di mahasiswa kita minat itu ya, minat untuk berkompetisi barangkali masih kurang, atau mungkin saja ada aturan-aturan di mahasiswa sendiri yang membatasi orang untuk bergerak. Misalnya saya sudah melihat itu misalnya keluarga mahasiswa, nah ya tidak usahlah bikin aturan yang susah orang masuk ke situ. Ya untuk apa? Kita mesti kasih ruang semua siapapun dia, selama dia adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi harus punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dan juga untuk berbuat mengharumkan nama fakultas. Nah, karena saya juga mengurus yang S2, S3 sama juga. Nah, harus juga begitu. Tapi tentu beda kompetisinya lain gitu ya. Tapi kalau mereka memang jauh lebih kepada akademiknya yang kental. Jadi misalnya ikut seminar internasional, nah, itu selalu harus menjadi paper terbaik. Itu ya, harus sudah berbeda tujuannya. Atau buat jurnal itu memang sudah harus jurnal yang yang bereputasi ya. Itu yang saya kira kurang. Lantas bagaimana strategi Bapak untuk mendorong para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat nih Pak, tapi dia masih kurang pede untuk menyalurkan minat dan bakatnya tersebut kepada peluang yang sudah sebenarnya ada di depan matanya, tetapi dia masih kurang percaya diri. Ya, ya betul. Jadi saya pertama masuk kantor itu data. Jadi memang selama ini kita ada data, cuman tidak tahu ada di mana. Jadi kita mulai dulu melakukan pendataan, cari alumni juga, mana data-data alumni begitu banyak, itu juga tidak ada. Nah setelah itu kan di data itu kita tambahkan bakat dan minatnya.
bakat dan minat ini, kemudian itu yang nanti kita kumpul. Malah saya mau minta izin ini, mudah-mudahan pimpinan fakultas menyetujui. Mahasiswa baru berikut itu sudah harus mengambil 2 SKS yang saya sebut sebagai kokurikuler, wajib. Ya? Jadi Kokurikuler. Iya. Dan dia boleh memilih apakah olahraga, apakah seni, ataukah penalaran. Jadi SKS-nya ini Pak, kalau boleh tahu apakah wajib atau pilihan? Wajib, karena kalau kita rubah kurikulum itu tidak mudah. Dia wajib untuk ujian skripsi. Dia wajib untuk ujian skripsi. Wah. Jadi sebenarnya saya paksa. Karena dari situ, karena ini nilai tetap dosen. Tetap setiap cabang olahraga atau seni itu ada dosen. Nah nanti ada dia mahasiswa yang bantu tentu saja. Dan setiap hari Sabtu dia datang. Setiap hari Sabtu dia datang. Seperti ini Pak ya, kalau di sekolah bahasanya eskul. Eskul. Ekstrakurikuler. Iya. Dan saya pernah bikin dulu. Tapi dulu itu sewaktu saya dosen muda memang saya penanggung jawab kokurikuler namanya. Itu dulu malah nilainya masuk di kurikulum. Cuman saya tidak tahu kenapa akhirnya terlempar. Ini lagi saya sudah coba bicarakan sama pimpinan. Langkah awal kita mulai saja dulu. Kemudian kita evaluasi, kalau bagus baru kita dorong dia masuk di kurikulum. Tetapi kalau intern kan bisa kita atur sendiri. Jadi syarat untuk ujian skripsi adalah harus lulus. Jadi mereka harus wajib ambil di semester pertama. 1 semester itu. Jadi silakan pilih. Nah, mau olahraga, mau seni, suka diskusi, kita siapkan penalaran, suka bahasa Inggris, suka apa, silakan. Untuk menyiapkan soft skill-nya mereka yang dapat mereka gunakan untuk selesai kuliah. Iya, dan itu kan posisi mahasiswa tahun pertama itu kan adaptif. Nah, jadi senior juga yang memang menguasai itu silakan. Jadi kita buka wawasannya. Karena pengamatan saya terakhir ini mereka itu terkungkung dengan hanya ormaju, hanya itu saja. Padahal kan bisa keluar. Jangan, saya tidak tahu apakah senior adik-adik yang pengurus membuat juga aturan yang seakan-akan kau tidak boleh keluar dari sini. Padahal kan itu banyak. Kita harus kasih dan kuliah kan tidak lama. Jadi kalau 1 tahun ini kau belenggu dia, itu kan sayang waktunya. Ya? Jadi kasih bebas saja memilih mau kemana. Kita tidak bisa maksa. Tinggal kita lihat. Oke, misalnya berkumpul beberapa orang. Kita senang, ya katakanlah yang selama ini podcast katakanlah. Oh tapi kita kurang dari sisi apa misalnya membuat infografisnya atau atau mengedit. Ya? Cari ahlinya, datangkan, kita biayai. Mari kita sama-sama, kan tinggal kita asah. Atau tidak perlu Pak, ada senior ini ngerti ya, kau yang ngajar adekmu. Jadi kan kita membuka kelas agar mahasiswa baru ini bisa join dan pelajari soft skill dari para seniornya. Iya, betul. Mudah-mudahan kalau untuk sementara sih menurut saya itu terobosan yang bisa kita lakukan, ya. Karena begini. Saya juga agak yang lalu juga bagus, saya tidak bilang sebelum saya tidak bagus, cuman kalau memang 2 tahun berturut-turut ekonomi itu selalu juara 2 untuk tingkat universitas ya, pada tingkat kemahasiswaannya selalu juara 2. Tapi apa yang terjadi tahun ini hilang itu. Berarti prestasi mahasiswa turun. Itu tantangan luar biasa yang harus kita coba lagi. Tapi kita mau tahu dulu apa masalahnya. Dan kalau memang sudah berusaha dan tidak menang itu lain cerita. Tapi kalau mendaftar pun tidak berani, bertanding pun tidak berani, nggak mungkin lah kita bisa juara. Oke. Kemudian Pak, selaku WD3 Bidang Kemahasiswaan Pak ya, sudah menuju pertanyaan akhir. Apa sih harapan Bapak kepada mahasiswa FEB Unhas, khususnya mahasiswa baru? Iya, sebenarnya saya punya tagline juga, ya.
untuk mahasiswa gitu. Yang pertama harus menjunjung tinggi spiritual dari sisi agama, itu harus gitu. Kemudian dia harus berintegrasi, integrity, kemudian etika itu tidak bisa, kemudian smart, dan yang terakhir harus berprestasi. Kalau dia sudah 5 itu, saya baru bilang kau adalah mahasiswa saya. Selama tidak, mari kita lengkapi 5 itu. Apalagi Bapak sudah membuka wadah yang sangat luas untuk mahasiswa agar dapat melakukan 5 hal tersebut. Iya. Sampai jumpa dengan episode Eko Talk, podcastnya FEB Unhas di episode selanjutnya. Sampai jumpa.